Gonjang-ganjing prahara rumah tangga Lesti dan Bilar terus menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena dugaan KDRT yang terjadi di kediaman mereka, tapi ada satu hal yang jadi perhatian dari banyak orang. Ya, Bilar digadang-gadang telah mengkhianati kepercayaan Lesti kepadanya. Padahal, ia sendiri pernah mengakui jika dirinya tidak akan sukses seperti sekarang ini kalau tidak menikah dengan Lesti. Di lain sisi, keduanya pun juga sama-sama berkomitmen untuk memulai segalanya dari titik nol. Namun siapa sangka perjuangan itu pun kini sia-sia. Lalu, kemanakah janji yang dulu selalu digaungkan itu? Sebelum menikah dengan Rizky Bilar pada tahun 2021 lalu, sejatinya pesona Lesti dan kualitasnya sebagai penyanyi dangdut sungguh diakui. Terjun ke ajang kompetisi pencarian bakat khusus untuk musik dangdut, Lesti pun juga berhasil menjadi juara. Tahun 2014 menjadi awal mula karirnya bersinar sejak Dangdut Academy Bak Bintang Kejora. Bahkan tidak lama berselang, ia pun juga kembali menunjukkan kepiawaiannya dan menjadi runner-up di kancah benua Asia. Seketika itu, Lesti disejajarkan dengan penyanyi papan atas lainnya. Kendati demikian, Lesti memilih tetap hidup sederhana. Lalu seperti apakah potret kesederhanaan seorang Lesti di tengah kesuksesannya yang begitu mentereng? Meskipun kesuksesannya tidak dipungkiri, tapi Lesti tetaplah apa adanya. Terbukti salah satunya, Lesti selalu ingat bahwa apa yang ia raih tidak lepas dari peran orang tuanya. Mulai dari diantar sang ayah dari panggung ke panggung dan masih banyak memori manis lainnya. Benarkah salah satu perjuangan yang Lesti lakukan ialah demi kesembuhan ayah tercintanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai heboh dugaan Lesti menjadi korban KDRT oleh Rizky Bilar, kini sederet momen masa lalu mereka semakin terkuat. Apalagi semua mata pun kini tertuju kepada Rizky Bilar yang tidak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Sempat beredar di dunia maya, Bilar pun juga mengakui jika dirinya tidak akan sukses seperti sekarang jika Lesti tidak ada di sampingnya. Nasib Rizky Bilar sebelum bertemu Lesti tidak seberuntung saat ini. Bahkan Daniel Eddy ayahnya pun juga mengakui bahwa perekonomian Bilar sempat terpuruk. Sayangnya ketika berada di puncak kesuksesannya, Bilar pun justru lupa dari mana dirinya berasal. Gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya. Gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya. Dia hobinya main bola, main bola. Nah, udah itu udah mulai dia SMA kelas 2 itu udah pernah ikut model, Udah itu di koran-koran majalah, di Medan juara 1 dia, di ikut di koran dengan model kan. Ya udah tuh ikut majalah lah. Aneka Yes apa semua kan, menang dia dipanggil. Nah di situ pun jatuh bangun juga dia situ. Mau dia ikut apa syuting itu apa namanya kalau di apa? Nah di casting gagal. Gagal. Sering gagal. Bu doa ibu ya apa mau syuting mau casting. Duh gagal lagi karena dia gagalnya nggak bisa bahasa itu Jakarta. Medannya masih terap kali ya. Medannya masih
Ustadz. Nah, jadi bahasa Medan ini, jadi kalah gitu. Alhamdulillah lama-lama. Nah itulah rezeki bisa dia. Kita bilang biarpun apa kita tetap rendah hati, jangan sombong. Publik atas sikap dan apa itu kita kan banyak yang susah lagi kan, perlu kita bantu itu aja. Tetap rendah hati lah, mana ada yang nyangka. Orang masa-masa pandemik itu apa kan, tiba-tiba dia sejak trending Asia kan, bahkan dunia. Itu kan bangga, terkejut kita. Ya kaget lah sebetulnya. Kalau teringat dia dulu sempat dia mau waktu sebelum bertemu itu sempat mau jual mobil dia. Jual mobil yang awal. BMW itu mau jual. Nah, iya, udah tawar 400 juta itu. Karena pandemi ini kan dulu nggak ada syuting, nggak bisa. Sebelum kenal sama Lesti ini, itu dia berkarya apa. Jadi mereka itu sama-sama membawa rezeki. Tidak hanya itu saja, sebelum geger kasus dugaan KDRT Bilar terhadap Lesti, diketahui keduanya memulai rumah tangga dari nol tanpa punya segalanya. Sempat mengontrak sebuah apartemen, keduanya pun juga berkomitmen untuk selalu bersama. Bahkan ketika ditanya oleh Irfan Hakim, Bilar pun juga tegaskan jika dirinya tidak akan poligami. Namun kini, dari segala pemberitaan yang ada, justru yang terjadi sebaliknya. Benarkah Bilar sudah lupa dengan semua komitmen itu? Lu kepikirin poligami gak sih? Amin. Lu kepikirin poligami gak sih? Amin. Ya, Dede pengen hidup nyaman, terus bahagia dengan keluarga, sama pengen ngerasain dicintai oleh pasangan yang tulus, baik, sayang sama Dede sama keluarga. Rumah buat mereka lah. Oh, jadi dia ke depannya akan jadi mau dari nol lagi gitu. Oh, ingin bangun rumah dari nol lagi? Iya. Hidup mereka itu unik sekali. Termasuk Bapak ikut mengalami keunikan itu. Bahwa ya Allah, ini memang settingan dari Engkau ya Allah. Campur tangan Engkau ada dalam kisah kehidupan mereka. Dia sempat ngomong sih kayak gitu ketika dia sama Dede nanti bakal dari nol lagi. Ya doain aja semoga mereka bisa benar-benar menjadi keluarga yang bisa dari nol seperti itu kan, benar-benar mungkin dia bisa nabung dengan hal lain benar-benar kayak gitu. Mungkin mereka punya peristiwa seperti itu. Dulu lebih bersinar dibandingkan Rizky Bilar, seperti apa kehidupan Lesti saat menjadi bintang di panggung dangdut tanah air. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Jauh sebelum Lesti menikah dengan Rizky Bilar, prestasi dan juga popularitas yang dimilikinya tidak perlu dipungkiri lagi. Beradu nasib dari kampung halaman di Cianjur, Lesti pun mengikuti ajang kompetisi penyanyi dangdut di tahun 2014. Lesti bersama Asa yang diembannya berhasil membawanya jadi juara 1. Kerja keras setulus hatinya buktikan bahwa apa yang diupayakan tidaklah sia-sia. Kala itu, Lesti masih merupakan gadis berusia 15 tahun yang berasal dari desa Pamoyangan Cianjur. Jadi bintang dangdut dan terkenal seantero negeri, Lesti pun juga mengikuti ajang kompetisi yang lebih besar lagi. Ya, kali ini ia bertanding bersama kontestan lainnya yang berasal dari berbagai negara di Asia.
Hanya beberapa tahun berselang, Lesti pun menjadi penyanyi dangdut nomor 2 terbaik di Asia. Kecil-kecil cabai rawit, Lesti pun digadang-gadang sudah jauh lebih bersinar dibandingkan Rizky Bilar saat itu. Ya Allah, bersyukurlah, alhamdulillah aku bisa menjadi juara di sini dan perjuanganku tidak sia-sia. Aku menjadi juara dan penyambutan dari masyarakat semuanya juga bukan di Cianjur, tetapi di luar Cianjur. Alhamdulillah sangat antusias sekali dan kebanyakan nangis gitu, mungkin karena terharu juga. Aku kan ya manggungnya pasti ke pelosok-pelosok gitu, jadi aku itu manggung itu nggak deket, misalnya 1 jam dari sini, dari rumahku nggak, justru lebih jauh lagi. Masih ini tuh aku belum setengahnya, masih ada daerah Cianjur Selatan yang pelosok banget gitu. Jadi itulah pengalaman aku, perjuangan aku selama sebelum mengikuti Dangdut Academy. Dulu itu aku nggak berpikir untuk bayaranku harus segini enggak. Justru mungkin karena termotivasi untuk semangat pengen bisa gitu, jadi nggak kepikiran lah kok aku nggak dibayar, enggak. Justru aku tuh semangat aja walaupun aku nggak dibayar, tapi aku pengen terus aja, nggak gitu aja sih. Ya sebagai orang tua ya bersyukur ya, kan perjuangannya Dede dari awal sampai saat ini ya artinya nggak sia-sia. Ya selain dari karir nyanyi, dia juga udah merangkak ke bisnis. Ya alhamdulillah sih, karena kan anaknya juga pejuang keras. Masih ingat dulu ya prosesnya Dede waktu belum jadi apa-apa. Sekarang dari gadis desa mungkin ya, bisa dibilang gadis desa. Sekarang udah dikenal sama banyak orang, malahan ke luar negeri, mancanegara juga, alhamdulillah. Kita sangat bersyukur, alhamdulillah, karena itu perjuangan Dede juga kan, dari nol. Meskipun Lesti berhasil meraih puncak kesuksesan di usia muda, rupanya tidak membuat dirinya serta-merta tinggi hati. Justru sebaliknya, bak padi yang terisi penuh, semakin besar nama Lesti, semakin menunduk pula rasa Lesti menghormati orang lain. Itulah yang sejatinya menggambarkan kepribadian Lesti sebagai seorang penyanyi dangdut papan atas. Di balik popularitasnya yang tiada tara, Lesti tetaplah jadi pribadi yang sederhana. Bahkan, Lesti pun selalu ramah kepada tetangga serta teman-temannya di kampung halaman. Lebih ini lagi lah cobaannya. Tapi nggak dibuat ini sih. Aku niatnya itu aku berjuang buat keluarga aja, di dunia sama di akhirat. Dan omongan-omongan orang yang seperti yang di belakang-belakang yang ngomong-ngomong gini, yang namanya manusia kan seperti itu. Jadi tidak ada yang sempurna gitu, yang sempurna hanyalah Allah. Keyakinan itu selalu nempel di hati aku karena itulah triknya aku supaya aku lebih semangat untuk perasaan itu aku ini aja sih, yakin aja bahwa semuanya manusia di mata Allah sama. Jadi aku ini aja lah, punya keinginan, punya cita-cita aja buat membahagiakan kedua orang tua. Jadi bikin bangga kedua orang tua aja, dan perjuangan aku tidak sampai di sini, masih berlanjut. Tekadnya yang pastinya dalam isi hati aku diniatin dengan benar, dengan tulus, bahwa aku pengen sukses karena Allah Subhanahu wa taala, dan sukses buat keluarga, terutama buat kedua orang tua. Ya itu gaulnya kan seperti biasa, seperti masyarakat desa pada umumnya lah, nggak ada istilahnya gimana, semua orang juga kan nggak nyangka, nasib kan siapa yang tahu gitu kan. Ya sebelumnya lugu, ya gadis desa seperti apalah gitu kan. Walaupun dari desa tapi kan alhamdulillah
orangnya tidak kampungan. Dede ngalamin ya, Dede sama saya ya perjalanan dari awal menginjakan kaki di Jakarta. Nah, sempat pertama syuting ke Cibubur, kita juga di situ karena waktu itu juga kita belum punya kendaraan, sempat jalan kaki berkilo-kilo menuju tempat syuting. Dan situ juga kita harus nyari tempat kosan dadakan. Selain guna memupuk harta, rupanya ada alasan tersendiri mengapa Lesti begitu bekerja keras. Lantas apakah cita-cita yang selama ini ingin diwujudkan Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Orang tua jadi segalanya bagi perjalanan hidup Lesti sebagai penyanyi dangdut. Begitu besar peran orang tua terhadap hidupnya. Salah satu yang membekas di benaknya ialah ayah Endang yang selalu mengantarnya kemanapun ia pergi. Termasuk ketika Lesti masih tampil keliling panggung dari kampung ke kampung. Itulah yang membuat Lesti menjadi anak paling beruntung sedunia. Itu aja sih, nganter-nganter aku naik motor hujan mau panas apa itu cuaca, tetap aja bapak nganter aku naik motor hujan mau panas apa itu cuaca, tetap aja bapak nganter aku dan dia nggak mau lepasin aku. Manggung kadang jam 9 katanya harus sampai, di jalan ternyata ban saya kempes atau rusak motornya. Kadang-kadang juga kepegat sama hujan. Ternyata di tengah jalan juga pas belum nyampe udah hujan. Ya, kadang Lestinya kehujanan juga, nah di situ sedihnya. Kadang pernah satu waktu mau manggung ternyata hujan ya kayak gini, hujannya besar, bajunya basah terus dia nggak bawa baju lagi, terus pakai lagi. Nah di situ hati saya sangat sedih. Kalau misalnya Lesti tergantung sama Lestinya juga. Kalau misalnya Lesti kelihatannya seneng pas manggungnya, cocok enak sama musiknya, kadang-kadang terus pendukungnya yang nyambutnya banyak. Nah dia juga seneng, saya juga seneng. Nah, kalau misalnya udah yang paling nggak seneng, dia pas turun panggung dia mukanya detekuk. Nah saya juga ini ada apa, nggak enak musiknya katanya, terus rese yang jogetnya katanya gitu. Terus pas itu apa bayarannya tadi janjinya segini kok sekarang dibayarnya cuma segini. Saya juga kadang ikut sedih juga, ya udah terus saya kasih semangat, ya udah ini rezeki kita cuma segini nggak apa-apa. Tidak semuanya ayah yang bisa membimbing anaknya, apalagi sampai mengantar-ngantar kemanapun, mau keadaannya seperti apapun. Dan itulah yang aku bikin senang dan semangat untuk berjuang demi terutama buat mama sama papa. Aku berangkat dari rumah nyanyi ke panggung itu bukan untuk jual diri, tetapi jual suara, gitu aja sih. Jadi diniatin orang juga bakalan segan sama kita apabila kita lebih menjaga diri kita. Kalau Dede udah semakin mapan, intinya dia juga udah bisa berjalan sendiri tanpa saya, maksudnya tuh tanpa keluarga. Ya saya kan nggak mungkin ngandalin dia, nggak. Terus udah lepas tanggung jawab juga dari saya, misalnya nantinya ya saya juga harus bisnis. Tentu betapa besar cinta kasih sayang yang ia rasakan dari orang tuanya hingga membuat Lesti ingin membalas semua kebaikan tersebut. Alhasil, semua keberhasilannya dipersembahkan untuk orang tua tercinta. Mulai dari merenovasi rumah yang berada di Cianjur. Diketahui, awal mula sebelum rumahnya direnovasi, kediamannya hanyalah bertembok anyaman batu dan juga fasilitas seadanya. Tapi, Lesti pun berhasil menyulap menjadi sebuah hunian yang nyaman bagi semua anggota keluarga. Begitu pula dengan kebaikan lainnya.
Terungkap, diam-diam kerja keras Lesti rupanya diperuntukkan bagi sebuah cita-cita khusus. Ya, diketahui ayah Endang sempat menderita tumor selama bertahun-tahun. Melihat sang ayah yang sakit, Lesti pun juga bertekad ingin sukses demi obati ayahanda tercinta. Benar saja, Lesti pun mewujudkan cita-cita mulianya itu sebagai bukti betapa besar cintanya terhadap orang tua. Ya, alhamdulillah yang di Cianjur sekarang rumahnya udah tahun kemarin, tahun ini sebelum Lebaran itu udah selesai. Sebelum Lebaran kemarin udah selesai, alhamdulillah rumahnya sudah layak segimana layaknya rumah. Dan alhamdulillah Dede juga berhijrah ke Jakarta. Alhamdulillah dapat di sini juga. Terus Dede juga pendidikan dilanjutinnya di sini. Bukannya Dede lupa sama asal, tapi Dede juga pengen ada kemajuan, Dede juga punya masa depan yang harus Dede kejar. Jadi Dede berjuang di sini dan nanti insya Allah hasilnya Dede ke kampung. Dia tuh pengen ngobatin bapak aja sih, gitu katanya kan. Nah, dia yang pertama mengikuti audisi juga tujuannya tanpa sepengetahuan saya, dia punya cita-cita untuk mengobatin saya itu saya yang paling penting. Dan ya karena tujuannya dia pengen membahagiakan orang tua, ya itu yang paling ya satu pengen ngobatin saya. Terus dia punya cita-cita pengen membahagiakan orang tua, yaitu si Dede udahlah buang berapapun ayo berobat katanya, yang penting bapak sembuh. Yang paling dekat sih Dede pengen lihat bapak sembuh total, itu aja sih utama dari awal. Dari Dede mulai berkecimpung di dunia tarik musik di nasional kan, dia bilang bahwa mau menyembuhkan penyakit bapak gitu, tapi belum. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.